Aku tidak peduli meskipun dia hanya seorang petugas kebersihan, asal hatinya tulus. Satu kalimat yang terlontar karena amarah itu kini menjadi kenyataan. Sabtu siang pukul 2, di sebuah kafe mewah di kawasan Senopati, Jakarta, seorang pria berseragam oranye duduk di hadapan Adinda Kartika, dosen termuda di Universitas Indonesia berusia 38 tahun. Di mata pria itu, Adinda menemukan ketulusan yang tidak pernah ia rasakan dalam 10 kencan buta sebelumnya. Perasaan itu begitu kuat, cukup untuk mengalahkan cemoohan orang sekitar dan pertentangan keluarga. Namun, pada malam pertama pernikahan mereka, di dalam laptop usang yang dibuka suaminya dengan tangan gemetar, tersimpan rekaman CCTV selama 3 tahun dan misteri kematian seorang pria. Siapakah sebenarnya petugas kebersihan ini? Dan apa hubungan antara kebenaran yang ia sembunyikan selama 3 tahun dengan Adinda? Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Adinda Kartika, seorang bintang di dunia gizi dan pangan Indonesia, dosen wanita termuda di universitas paling bergengsi. Di usianya yang ke-38, Adinda telah meraih semua target akademisnya dengan mudah, namun selalu gagal dalam urusan cinta. Pria itu ternyata sudah punya istri, Bu. Kata-kata dari konsultan biro jodoh premium itu terus terngiang di telinganya. Adinda duduk termenung, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah sang konsultan menunjukkan ekspresi campur aduk antara rasa bersalah dan kebingungan. Ini adalah kencan buta ke-10-nya. Sejak menjadi dosen di usia 28 tahun hingga sekarang, hidup Adinda hanya berputar antara laboratorium dan ruang kelas. Pertemuan ini seharusnya menjadi yang terakhir. Pria itu tampak sempurna, setidaknya di atas kertas. Seorang direktur di perusahaan multinasional, lulusan MBA dari luar negeri, dengan penghasilan miliaran. Namun, semua itu bohong. Mohon maaf, Bu Adinda. Ini pertama kalinya kami mengalami hal seperti ini. Kami baru mengetahui bahwa semua dokumen yang diajukan beliau ternyata palsu. Pria yang diperkenalkan sebagai keturunan konglomerat itu ternyata seorang penipu dengan 2 anak dan seorang istri. Adinda menghela napas pahit dan bangkit dari kursinya. 10 kencan buta terakhirnya melintas di benak seperti film yang diputar cepat. Pria pertama terus-menerus menanyakan gajinya. Pria kedua matanya berbinar hanya karena mendengar statusnya sebagai dosen UI. Pria ketiga sibuk menghitung berapa dana penelitian yang ia kelola. Pria keempat mencoba memanfaatkan jaringannya, dan yang kelima bahkan tanpa malu memintanya menuliskan tesisnya. Profil Ibu Adinda terlalu tinggi, jadi banyak pria merasa minder, ujar sang manajer biro jodoh, mencoba menghibur, namun kata-kata itu justru terasa seperti hinaan. Profil tinggi? Apa sebenarnya profil itu? Gelar dosen UI, dana penelitian ratusan juta setiap tahun, puluhan jurnal internasional, apakah semua itu benar-benar mendefinisikan siapa dirinya? Di dalam taksi menuju pulang, Adinda menatap kosong keluar jendela. Gemerlap malam Jakarta terasa kontras dengan hatinya yang hampa. Di kampus, ia adalah dosen yang dihormati, tetapi di rumah, ia hanyalah seorang diri. Tumpukan disertasi seakan tak ada habisnya, dan penelitian tak pernah memberinya kepuasan sejati. Lalu, bagaimana dengan hidupnya sendiri? Tak seorang pun peduli siapa Adinda yang sebenarnya. Begitu membuka pintu apartemennya, telepon dari ibunya berdering. Adinda, bagaimana kencan hari ini? Ma, dia sudah punya istri. Anaknya 2, hening sejenak, lalu terdengar helaan napas panjang dari seberang. Ya Tuhan, Dinda, kenapa dari sekian banyak laki-laki, yang datang padamu selalu aneh-aneh? Biro jodoh itu dibayar mahal, harusnya mereka bisa cari yang benar, dan kamu juga. Umurmu sudah berapa? Carilah orang yang sepadan. Menikah, anaknya Tante Wati saja sudah mau lahiran anak kedua. Apa Mama juga begitu? Mama juga mau menantu yang latar belakangnya hebat. Suara Adinda menajam. Bukan begitu? Mama hanya ingin kamu dapat yang bibit, bebet, bobotnya jelas. Jelas itu apa, Ma? Semuanya sama saja. Mereka mau bertemu denganku hanya karena aku dosen UI. Tidak ada yang bertanya apa yang aku suka, apa yang aku pikirkan, atau kenapa aku lelah. Mereka hanya melihat ibu dosen dan label yang menempel di luarku. Adinda menjatuhkan dirinya ke sofa. Air mata sudah dipelupuk, tapi ia menahannya. Ma,
Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup daripada harus bersama orang yang hanya melihatku sebagai aset. Sekalipun dia anak konglomerat terkaya di Indonesia. Aku ingin seseorang yang mencintai diriku seutuhnya. Bukan profilku, meskipun dia hanya seorang petugas kebersihan. Apa? Petugas kebersihan? Suara ibunya meninggi. Iya, petugas kebersihan. Memangnya kenapa? Apa yang salah? Selama hatinya tulus, pekerjaan bukan masalah. Adinda membanting telepon. Ia membenamkan wajahnya ke bantal. Ia benar-benar lelah. Lelah dengan tatapan orang, pertemuan palsu, dan usaha sia-sia untuk mengisi kekosongan hatinya. Sementara itu, ibunya, Ibu Ratna, segera menelepon adiknya, Tante Rini. Halo, Mbak? Ada apa? Rini, itu si Adinda sepertinya sudah tidak waras. Sudah susah payah dicarikan jodoh lewat biro premium, dia malah bilang tidak peduli soal pekerjaan. Katanya yang penting orangnya saja. Petugas kebersihan pun dia tidak masalah, katanya. Petugas kebersihan? Adinda bilang begitu? Iya. Dia bilang muak dengan orang yang hanya melihat kulitnya saja. Katanya asal tulus, petugas kebersihan pun jadi. Anak itu benar-benar sudah gila. Tante Rini terdiam sejenak. Mbak, bagaimana kalau kita coba saja pertemukan dia dengan yang seperti itu? Apa maksudmu? Di gedung kantorku ada petugas kebersihan. Usianya pas, belum menikah. Kalau mengesampingkan pekerjaannya, dia itu orang yang sangat baik. Rajin, sopan, ramah, penampilannya juga selalu rapi. Kamu serius? Mbak bilang mau kasih Adinda pelajaran. Kan? Coba saja atur pertemuan. Adinda kan tidak bodoh. Kalau dia bertemu langsung, pasti dia sadar dengan realitas. Ibu Ratna berpikir lama. Putrinya terlalu keras kepala. Mungkin sesekali ia perlu melihat kenyataan. Baiklah. Coba kamu atur. Semoga anak itu sadar. Keesokan paginya, sebuah pesan dari Tante Rini masuk ke ponsel Adinda. Dinda. Ini Tante. Katanya kamu sedang mencari orang yang tulus. Tante mau kenalkan seseorang. Sabtu ini jam 2 siang, bisa? Adinda mengerutkan kening. Tumben sekali tantenya mengatur kencan. Tapi Tante Rini adalah orang yang paling bisa ia percaya. Karena tantenya itu selalu memihaknya. Bisa, Tante. Orangnya seperti apa ya? Dia kerja di gedung kantor Tante. Orang yang sangat baik. Jangan menilai dari pekerjaannya ya. Coba temui saja dulu. Kita kan baru tahu orangnya kalau sudah bertemu langsung. Adinda merasa aneh. Apa maksudnya kerja di gedung kantor? Tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Toh ia juga tidak berharap banyak. Hari Sabtu tiba. Adinda mengenakan pakaian kasual yang rapi seperti biasa dan menuju lokasi yang ditentukan. Ia tiba di sebuah kafe di Senopati dan memilih meja di dekat jendela. Jam menunjukkan pukul 13.50. Adinda memesan kopi dan memandang keluar. Jakarta di Sabtu siang begitu ramai. Pasangan, keluarga, teman-teman, semua tampak bahagia. Hanya Adinda yang sendirian. Tepat pukul 2, pintu kafe terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan seragam oranye terang. Di seragam itu, logo sebuah perusahaan jasa kebersihan tercetak jelas. Pria itu mengedarkan pandangannya, lalu matanya bertemu dengan Adinda. Ia pun berjalan mendekat. Pikiran Adinda mendadak kosong. Jangan-jangan, benarkah orang ini? Apa Tante benar-benar mengenalkanku dengan seorang petugas kebersihan? Pria itu berhenti di depan Adinda dan menundukkan kepalanya dengan sopan. Selamat siang. Saya Bagus Setiawan. Suaranya tenang dan santun. Seragam oranyenya sedikit basah oleh keringat, dan di tangannya terlihat bekas sarung tangan kerja. Jelas sekali ia datang langsung dari tempat kerja. Adinda terdiam sejenak. Rasanya seperti mimpi. Dirinya, seorang dosen UI, benar-benar akan kencan buta dengan seorang petugas kebersihan. Dan ini semua karena keinginannya sendiri. Atau lebih tepatnya, karena ucapan gegabahnya. Bagus dengan hati-hati menarik kursi dan duduk. Ia lalu melepaskan seragam oranyenya. Di baliknya, ia mengenakan kaos bersih. Wajahnya berkeringat, namun tatapan matanya begitu jernih dan tulus.
Mohon maaf. Saya tadi mau ganti baju dulu, tapi takut terlambat. Menurut saya, menepati janji di pertemuan pertama lebih penting. Adinda menatap Bagus. Situasi ini jelas aneh. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Mereka pasti berbisik-bisik melihat dirinya duduk berhadapan dengan pria yang memegang seragam oranye. Namun anehnya, di mata Bagus, Adinda merasakan sesuatu yang tidak pernah ia lihat dari pria lain, sebuah kepolosan yang tulus, tanpa perhitungan. Adinda menarik napas dalam-dalam. Mungkin saja pria ini adalah orang yang selama ini aku cari. Seseorang yang melihat hatinya, bukan statusnya. Seseorang yang melihat Adinda, bukan label ibu dosen. Saat Bagus meletakkan seragamnya di sandaran kursi, tatapan orang-orang sempat tertuju padanya sebelum kembali ke urusan masing-masing. Adinda merasa tidak nyaman, tapi Bagus tampak tidak peduli sama sekali. Ia justru tersenyum tenang pada Adinda. Mau minum apa? Adinda menyodorkan menu. Bagus menerima menu itu, melihatnya sejenak, lalu mengangkat kepala. Soto Betawi ada? Adinda terkejut sesaat. Apa orang ini tidak tahu di mana mereka berada? Maaf, di sini kafe. Bagus tersenyum canggung, sambil menggaruk kepalanya. Oh, kalau begitu apa saja? Saya tidak terlalu paham jenis-jenis kopi. Jawaban yang sederhana dan jujur itu tanpa sadar membuat Adinda tersenyum. Pria-pria yang pernah ditemuinya selalu berpura-pura menjadi ahli kopi atau pencinta wine. Kejujuran Bagus justru terasa menyegarkan. Kalau begitu, hari ini biar saya yang rekomendasikan. Mau coba latte? Boleh, apa saja boleh. Adinda memanggil pelayan dan memesan 2 cangkir latte. Keheningan canggung sempat menyelimuti, tapi Bagus memecahkannya lebih dulu. Saya dengar dari Ibu Rini, Mbak seorang dosen ya? Tubuh Adinda menegang. Nah, kan? Dimulai lagi. Sebentar lagi pasti akan ada pertanyaan tentang gaji, dana penelitian, atau riset apa yang sedang ia kerjakan. Adinda sudah bersiap-siap menutup hatinya. Namun, pertanyaan Bagus selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Kalau waktu luang, biasanya Mbak ngapain? Punya hobi gitu? Adinda menatap Bagus dengan bingung. Hobi? Kapan terakhir kali ada yang menanyakan hobinya? Semua orang hanya bertanya berapa banyak jurnal yang sudah ia publikasikan atau berapa penghasilannya. Saya? Akhir-akhir ini paling baca buku atau nonton film di rumah. Tidak ada yang spesial. Suka film apa? Film hitam putih jadul. Mungkin orang sekarang sudah jarang nonton. Mata Bagus berbinar. Saya juga suka film lama. Tahu film-filmnya Usmar Ismail? 3 Darah. Misalnya, Adinda terkejut. Seorang petugas kebersihan tahu Usmar Ismail? Tidak. Pemikiran seperti ini adalah prasangka. Adinda merasa malu pada dirinya sendiri. Tentu saja tahu. Itu salah satu film favorit saya. Terutama adegan terakhir saat mereka berjalan bersama di jalanan. Betul. Adegan saat mereka bergandengan tangan. Penuh harapan, tapi juga ada sedikit rasa sedih. Percakapan mengalir dengan alami. Bagus tidak menanyakan soal pendidikan, gaji, atau prestasi akademis. Ia justru bertanya tentang makanan favorit, cuaca yang tidak disukai, dan cita-cita masa kecil. Untuk pertama kalinya, Adinda merasa ia sedang berbicara sebagai Adinda, bukan sebagai seorang dosen. Saat kopi datang, Bagus dengan sigap menggeser wadah gula dan krimer ke arah Adinda. Lalu ia menutup cangkir kopinya sendiri dengan penutup plastik. Kalau ditutup, bisa tetap hangat lebih lama, katanya, sambil melakukan hal yang sama pada cangkir Adinda. Sebuah tindakan kecil, namun membuat hati Adinda terasa hangat. Pria di kencan terakhirnya bahkan hanya memesan kopi untuk dirinya sendiri tanpa bertanya Adinda mau minum apa. Setelah mengobrol selama sekitar 1 jam, ketegangan Adinda mencair. Bagus tidak banyak bicara, tapi ia pendengar yang baik. Ia mengangguk, sesekali melontarkan pertanyaan singkat, dan membiarkan Adinda bercerita. Tanpa sadar, Adinda menceritakan hal-hal lucu di laboratorium dan berbagai kejadian dengan mahasiswanya. Kalau mahasiswa kadang buat salah, Mbak bagaimana? Ya saya tertawa saja. Dulu saya juga sering buat salah,
Mbak Adinda sepertinya orang yang sangat hangat, ya. Tidak ada kepura-puraan dalam ucapan Bagus. Ia sepertinya hanya mengatakan apa yang ia rasakan. Adinda merasa ini adalah pujian paling tulus yang ia terima setelah sekian lama. Waktu berlalu dan mereka harus beranjak dari kafe. Di luar, hujan mulai turun. Adinda menyesal tidak membawa payung. Tapi Bagus lebih dulu membuka pintu kafe, berlari ke minimarket terdekat, dan kembali dengan sebuah payung transparan. Nanti Mbak kehujanan. Tidak apa-apa, cuaca begini malah sejuk, kata Bagus sambil tersenyum. Adinda merasakan emosi yang aneh melihat pemandangan itu. Seseorang rela kehujanan deminya, tanpa pamrih, dan melakukannya dengan begitu wajar. Pakai bareng saja, Adinda mengarahkan payungnya ke Bagus, tapi ia menggeleng. Tidak usah, Mbak. Saya tidak apa-apa. Hati-hati di jalannya, Mbak. Saat itu, Adinda sadar. Di mata Bagus tidak ada perhitungan, tidak ada keinginan tersembunyi untuk mendapatkan sesuatu dari status Adinda, tidak seperti pria-pria lain. Ia hanyalah orang yang tulus ingin tahu dan peduli secara alami. Terima kasih untuk waktunya hari ini, kata Bagus dengan sopan. Melihatnya, Adinda tanpa sadar berkata, Mas, boleh saya minta nomor kontaknya? Bagus tampak sedikit terkejut. Mungkin ia tidak menyangka Adinda yang akan meminta nomornya lebih dulu. Oh, iya. Tentu saja. Setelah bertukar nomor, mereka berpisah. Di dalam taksi, Adinda terus memikirkan Bagus. Pria yang muncul dengan seragam oranye itu anehnya terus membekas di pikirannya. Pekerjaannya memang petugas kebersihan, tapi ia memiliki martabat yang lebih tinggi dari pria manapun. Bukan martabat, tapi ketulusan. Sesampainya di rumah, Adinda memegang ponselnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia mengirim pesan. Sudah sampai rumah dengan selamat. Mas, sebuah sapaan sederhana, tapi butuh keberanian besar bagi Adinda. Mengirim pesan lebih dulu adalah sinyal ketertarikan. Balasan datang dengan cepat. Sudah, Mbak. Baru saja sampai. Mbak juga sudah sampai? Tidak kehujanan kan? Adinda tersenyum. Balasan yang sangat khas Bagus. Selalu mengkhawatirkan orang lain lebih dulu. Sudah. Hari ini seru. Saya juga, Mbak. Sudah lama tidak mengobrol senyaman ini. Setelah beberapa pesan, Bagus bertanya. Mbak suka soto? Adinda tertawa. Pertanyaan yang sangat cocok dari orang yang ingin memesan soto di kafe. Suka. Apalagi kalau cuaca dingin. Kalau begitu, lain kali saya ajak ke warung soto langganan saya. Tempatnya tidak mewah, tapi rasanya juara. Boleh? Saya tunggu ya. Pertemuan kedua pun dijanjikan. Adinda meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit kamarnya. Jantungnya berdebar. Perasaan ini sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menjadi orang yang didengarkan, bukan yang dinilai. Dan itu terasa sangat nyaman. Apa pentingnya pekerjaan sebagai petugas kebersihan? Pikir Adinda. Bagus adalah satu-satunya pria yang melihatnya sebagai Adinda, bukan sebagai aset. Seseorang yang melihat hati, bukan kulit. Mungkinkah orang yang selama ini ia cari adalah orang seperti ini? Berbaring di tempat tidur, Adinda mulai memikirkan pakaian apa yang akan ia kenakan untuk pertemuan berikutnya. Baju yang terlalu mewah tentu tidak cocok untuk ke warung soto. Lalu ia sadar, dirinya sedang tersenyum. Ia merasa berdebar-debar seperti cinta pertama di usia 20 kompaan. Malam itu, Adinda tidur dengan nyenyak. Dalam mimpinya, senyum hangat Bagus terus muncul. Pria berseragam oranye. Pria yang lebih tulus dari siapapun. Adinda tidak sabar menantikan pertemuan kedua mereka, untuk merasakan kebahagiaan sederhana dalam semangkuk soto dan untuk melihat sisi lain dari seorang Bagus Setiawan. Pukul 5 pagi, Adinda sudah berangkat ke kampus. Lebih awal dari biasanya. Ia harus menganalisis data eksperimen semalam, tapi tidak bisa fokus di rumah. Pikirannya terus melayang ke pertemuan kedua dengan Bagus besok. Saat hendak memasuki gedung fakultasnya, Adinda menghentikan langkah. Terdengar suara yang familiar dari arah pintu masuk utama. Itu suara Bagus. Tanpa sadar, Adinda bersembunyi di balik pilar. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Mungkin ia hanya ingin tahu sisi lain dari Bagus.
Bagus sedang berbicara dengan seorang petugas keamanan. Di tangan petugas itu ada segelas mie instan yang masih mengepul. "Pak, punya saya saja dimakan. Saya tadi sudah sarapan." "Jangan, Gus. Kamu kan juga kerja dari subuh pasti lapar." "Beneran, Pak, tidak apa-apa. Saya sudah makan nasi uduk di rumah." Bagus berkata sambil tersenyum, tapi Adinda mendengar dengan jelas suara perut Bagus yang keroncongan. Meskipun begitu, ia tetap mendahulukan orang lain. Tak lama kemudian, seorang rekan petugas kebersihan lain datang sambil memeluk tubuhnya karena dingin. Bagus segera melepas syal yang melingkar di lehernya dan memakaikannya pada rekannya. "Pakai ini, Bang. Saya kalau sudah gerak juga nanti hangat." "Loh, kamu nanti kedinginan." "Saya tidak apa-apa, Bang." "Abang jangan sampai sakit." Adinda merasa hatinya tersentuh. Bagus adalah tipe orang yang selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Bukan kebaikan yang dibuat-buat, tapi sudah menjadi kebiasaan yang alami. Adinda diam-diam berbalik dan masuk melalui pintu lain menuju laboratoriumnya. Tapi ia tetap tidak bisa berkonsentrasi pada eksperimennya. Sosok Bagus terus muncul di benaknya. Mengapa pria berseragam oranye yang sedang menolong orang lain itu terlihat begitu memesona? Malam itu pukul 7, Adinda masih di lab. Ia ingin menyelesaikan eksperimennya sebelum bertemu Bagus besok. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kecil PLOP, dan percikan api muncul dari kulkas laboratorium. Astaga! Adinda terlonjak kaget. Pintu kulkas terbuka dan bahan-bahan kimia untuk eksperimen tumpah ke lantai. Percikan api terus muncul dan bau aneh mulai tercium. Adinda panik. Asisten lab sudah pulang, dan petugas keamanan pasti tidak mengerti soal listrik. Satu nama terlintas di benaknya, Bagus. Dengan tangan gemetar, Adinda meneleponnya. "Halo, Mas Bagus. Ini Adinda. Maaf mengganggu. Di lab saya ada korsleting listrik. Apa Mas bisa bantu?" Terdengar suara panik, Bagus dari seberang. "Mbak Adinda? Mbak tidak apa-apa? Sekarang di mana?" "Di lab, gedung A lantai 5. Saya tidak apa-apa, tapi apinya terus menyala. Jangan dekat-dekat. Saya ke sana sekarang juga." Kurang dari 30 menit setelah telepon ditutup, Bagus tiba. Ia terengah-engah, jelas sekali ia berlari. Keringat membasahi dahinya. "Mbak tidak apa-apa?" Bagus langsung memeriksa keadaan Adinda, lalu dengan cepat menilai situasi. "Harus matikan sumber listriknya dulu. Mbak tolong menjauh." Bagus melihat sekeliling, menemukan lap tebal, dan melilitkannya di tangannya. Ia lalu dengan hati-hati mendekati panel listrik. Ada risiko tersengat, tapi Bagus tidak ragu-ragu. "Hati-hati, Mas," teriak Adinda cemas. Bagus dengan tenang mematikan saklar utama. Setelah itu, ia mulai membersihkan lantai yang berantakan, membereskan tumpahan bahan kimia satu persatu, dan mengamankan kabel-kabel yang basah. Sekitar 1 jam kemudian, laboratorium kembali bersih. Di tangan Bagus, ada bekas luka bakar kecil karena bahan kimia. "Tangan Mas tidak apa-apa?" "Sepertinya kena bahan kimia," tanya Adinda khawatir. "Oh, ini? Tidak apa-apa. Kalau bersih-bersih, hal seperti ini sudah biasa," jawab Bagus sambil tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Adinda tahu, Bagus baru saja mengambil risiko deminya. "Kenapa Mas melakukan sejauh ini? Tadi kan berbahaya." Bagus terdiam sejenak, lalu tersenyum malu. "Ya, kan Mbak Adinda tidak boleh sampai kenapa-napa." Satu kalimat itu membuat hati Adinda menghangat. Ia bisa merasakan ketulusan pria ini. "Terima kasih." "Sungguh, bukan apa-apa, Mbak." "Oh ya, besok apa tidak apa-apa. Mbak pasti lelah setelah kejadian ini. Karena sudah ketemu sekarang, bagaimana kalau kita makan malam ini saja?" Di warung soto, Adinda dan Bagus duduk berhadapan. Tempatnya sederhana, tapi aroma kuah soto yang gurih menyebar ke seluruh ruangan. "Di sini enak banget, Mbak. Saya sudah 3 tahun jadi langganan," kata Bagus bangga. Tak lama, 2 mangkuk soto yang mengepul disajikan. Adinda menyendok kuahnya, rasanya benar-benar lezat. Kuah kaldu yang kaya menghangatkan perutnya. Tiba-tiba,
Adinda melihat Bagus memisahkan potongan daging dari mangkuknya dengan sumpit, lalu diam-diam memindahkannya ke mangkuk Adinda. Mas, ngapain? Oh, waktu itu Mbak bilang suka daging. Kan? Saya kuahnya saja sudah cukup, Adinda tertegun. Bagus mengingat perkataan yang ia ucapkan sambil lalu di pertemuan pertama mereka. Kapan saya bilang begitu? Di kafe. Waktu kita ngobrolin makanan favorit, hati Adinda terasa penuh. Pria ini mengingat setiap detail kecil. Pria-pria yang pernah ditemuinya hanya ingat mobil apa yang ia kendarai atau merek baju apa yang ia pakai. Tapi tak seorang pun yang ingat apa yang ia suka atau tidak suka. Kenapa Mas begitu perhatian? Perhatian? Mungkin karena obrolan dengan Mbak Adinda menarik, jadi saya ingat semuanya. Bagus tersenyum malu. Saat itu, Adinda yakin. Inilah orangnya. Apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya, itu tidak penting. Pria ini tulus menyayanginya. Setelah makan, mereka berjalan-jalan di taman terdekat. Angin malam berembus sejuk. Mbak Adinda, apa Mbak tidak merasa tidak nyaman bertemu dengan saya? Orang di sekitar tidak bilang apa-apa? Tanya, Bagus hati-hati. Adinda meraih dan menggenggam tangan Bagus. Bagus tampak kaget, tapi tidak melepaskannya. Mas Bagus, bagi saya, yang penting itu hati, bukan pekerjaan, dan saya belum pernah bertemu orang setulus Mas. Mbak Adinda, saya suka sama Mas Bagus. Petugas kebersihan atau apapun. Saya tidak peduli. Karena Mas adalah Mas Bagus. Malam itu, Adinda menulis di buku hariannya. Ia telah jatuh cinta pada pria berseragam oranye, pria yang selalu mendahulukan orang lain, pria yang mengingat setiap hal kecil. Ia telah jatuh cinta sepenuhnya pada pria itu. Mereka melangkah semakin dekat, satu sama lain, melampaui prasangka dan pandangan dunia, hanya bertemu dari hati ke hati. Setelah itu, pertemuan mereka berlanjut. Bukan di restoran mewah, tapi di warung gado-gado pinggir jalan. Bukan di bar mahal, tapi di angkringan. Bersama Bagus, dimanapun terasa menyenangkan, Adinda sadar, cinta sejati tidak datang dari syarat dan kondisi, cinta datang dari kepedulian, ketulusan untuk mengingat, dan keberanian untuk berkorban. Bagus memiliki semua itu, ia adalah permata yang tersembunyi di balik seragam petugas kebersihan. Semakin dalam cinta mereka, semakin tajam pula pandangan dunia. Kabar bahwa Adinda serius mempertimbangkan pernikahan dengan Bagus menyebar, dan reaksi orang-orang di sekitarnya begitu dingin. Hari itu adalah acara arisan dengan teman-teman kampusnya. Di sebuah lounge hotel mewah di Jakarta, teman-temannya yang datang semua mengenakan pakaian desainer dan tas bermerek. Dinda, dengar-dengar kamu lagi dekat sama seseorang ya? Tanya Citra sambil mengangkat gelas wine-nya. Teman-teman yang lain menatap Adinda dengan penuh rasa ingin tahu. Iya, aku lagi dekat dengan orang yang baik, jawab Adinda hati-hati. Wulan matanya berbinar. Wah, akhirnya. Anak siapa dia? Bukan anak siapa-siapa. Aku tidak tahu soal itu. Yang jelas dia orang baik. Jawaban Adinda membuat teman-temannya semakin penasaran. Akhirnya, Citra bertanya dengan tajam. Jadi, kerjanya apa? Dia bekerja di bidang kebersihan. Seketika lounge menjadi hening. Ekspresi teman-temannya menegang. Lalu mereka tertawa tak percaya. Maksudmu, CEO perusahaan cleaning service? Bukan. Petugas kebersihan gedung. Kali ini, tawa itu hilang. Citra mengerutkan kening. Dinda, kamu serius? Dosen Yui sama petugas kebersihan? Levelnya di mana? Iya. Kamu ini bikin malu saja. Biar bagaimanapun, petugas kebersihan itu keterlaluan. Timpal Wulan. Wajah Adinda memerah. Amarahnya memuncak, tapi ia mencoba tetap tenang. Pekerjaan tidak mendefinisikan seseorang. Mas Bagus itu orang yang paling tulus dan hangat yang pernah aku temui. Bagus, ya, namanya? Dinda, sadar, kamu itu dosen. Pikirkan posisimu. Adinda tidak tahan lagi, ia berdiri. Kalau kalian menghina orang yang aku sayangi, persahabatan kita selesai sampai di sini. Setelah mengucapkan itu, Adinda meninggalkan lounge. Ia bisa mendengar bisik-bisik teman-temannya dari belakang.
tapi ia tidak menoleh. Undangan pernikahan yang sudah ia siapkan di tasnya ia masukkan kembali. Air mata mengalir. Tapi ia tidak menyesal. Yang paling berat adalah percakapan dengan ibunya. Begitu Adinda masuk ke rumah, ibunya langsung berteriak, "Kamu benar-benar mau menikah dengan petugas kebersihan itu? Ma, Mas Bagus itu orang baik. Coba Mama temui dia sekali saja. Mama sudah gila? Mama besarkan kamu susah payah itu untuk apa? Mama suruh Tante Rini kenalkan dia itu supaya kamu sadar, bukan untuk benar-benar menikah." Suara ibunya semakin keras, wajahnya memerah. "Kalau Mama menentang begini, kamu tetap mau menikah? Maaf, Ma. Tapi aku cinta sama Mas Bagus." Saat itu juga, ibunya memegangi dadanya dan ambruk. Adinda panik dan segera menopangnya. "Mama, Mama." Ambulans dipanggil dan ibunya dilarikan ke rumah sakit. Syukurlah. Beliau sadar kembali. Dokter menjelaskan itu adalah syok akibat stres berat, yang memicu tekanan darah tingginya. Di kamar rumah sakit, ibunya berkata dengan lemah, "Dinda, kalaupun Mama mati karena ini, kamu tetap akan menikah dengannya?" Adinda tidak bisa menjawab. Melihat wajah pucat ibunya, hatinya terasa hancur. Malam itu, saat bertemu Bagus, Adinda menangis. Bagus dengan lembut memegang tangannya. "Mbak Adinda, berat ya?" "Tidak apa-apa. Nanti juga semua akan mengerti." Bagus menggeleng, matanya juga penuh kesedihan. "Mbak Adinda, kita putus saja." Adinda terkejut. "Apa maksud Mas? Saya tidak mau Mbak terluka karena saya kehilangan teman, bahkan ibu Mbak sampai jatuh sakit. Ini bukan yang saya inginkan." Suara Bagus bergetar. Adinda menggenggam tangan Bagus lebih erat. "Jangan. Mas. Mas Bagus adalah satu-satunya orang yang melihat saya apa adanya, bukan karena status saya. Yang melihat saya sebagai Adinda, bukan ibu dosen. Tapi saya tidak mau, Mbak tidak bahagia. Aku tidak merasa tidak bahagia. Justru setelah bertemu Mas, aku tahu apa itu kebahagiaan sejati. Dunia mau bilang apa, aku tidak peduli. Asal Mas ada di sisiku." Bagus menunduk. Bahunya bergetar. Adinda memeluknya. "Kita jangan menyerah. Nanti semua akan baik-baik saja." Tapi mereka berdua tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Prasangka dunia lebih kuat dari yang mereka duga, dan ada tembok yang tidak bisa ditembus hanya dengan cinta. Meski begitu, Adinda tidak akan melepaskan tangan Bagus, tangan yang hangat dan tulus itu. Meskipun seluruh dunia menentang, ia akan mempertahankan cinta ini. Cinta sejati yang pertama kali ia temukan. Adinda bertemu kembali dengan Bagus. Mereka duduk berdampingan di sebuah bangku di Taman Suropati. Angin malam yang dingin berembus, tapi hati Adinda terasa hangat. "Mas Bagus, kita menikah," kata Adinda memecah keheningan. Bagus menatapnya dengan kaget. "Mbak Adinda, apa yang Mbak katakan? Aku serius. Aku mau menikah dengan Mas Bagus." Mata Bagus memerah. Ia menunduk. "Mbak Adinda, saya ini tidak punya apa-apa. Tidak punya rumah, tidak punya uang, orang tua juga sudah tidak ada. Saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk Mbak. Ada. Mas punya ketulusan? Itu saja sudah cukup." Adinda menggenggam tangan Bagus yang kasar namun hangat itu. Tangan itu bergetar. Keesokan harinya, Adinda berdiri di hadapan kedua orang tuanya. Ibunya masih duduk dengan wajah pucat, sementara ayahnya pura-pura membaca koran, menghindari tatapannya. "Ma, Pa, tolong dengarkan Adinda." Adinda berlutut. Ibunya menghela napas. "Mau bicara soal petugas kebersihan itu lagi, Ma? Mas Bagus bukan sekadar petugas kebersihan. Dia orang paling hangat yang pernah Adinda temui." Adinda menceritakan semuanya, dari pertemuan pertama hingga hari ini. Tentang bagaimana Bagus membukakan pintu untuknya saat hujan, berlari menolongnya saat ada insiden di lab, hingga isyarat kecil seperti memberikan potongan daging di mangkuk sotonya. "Ma, orang lain hanya melihat status Adinda. Dosen UI, gaji, keluarga. Tapi Mas Bagus berbeda. Dia ingat makanan apa yang Adinda suka, warna apa yang Adinda suka, kapan Adinda merasa lelah. Bukankah itu cinta yang sejati?" Ayahnya meletakkan koran. Matanya menunjukkan emosi yang rumit.
Dinda, hidup itu tidak bisa hanya dengan cinta. Ada realitas, Adinda tahu, Pa. Tapi hidup ini terlalu panjang jika hanya melihat realitas. Adinda ingin bahagia. Dan bersama Mas Bagus, Adinda yakin bisa bahagia. Ibunya menyeka air mata. Kamu yakin tidak akan menyesal? Iya, Ma. Adinda janji tidak akan menyesal. Setelah hening yang panjang, ayahnya akhirnya menghela napas dalam-dalam. Baiklah. Kalau itu keputusanmu, coba bawa dia bertemu kami. Ibunya pun mengangguk, meski terpaksa. Air mata Adinda mengalir deras. 3 bulan kemudian, sebuah akad nikah sederhana digelar di sebuah aula kecil. Tempatnya tidak mewah, tapi bagi Adinda, itu adalah tempat terindah di dunia. Di ruang rias, Adinda tersenyum di depan cermin. Kebaya yang ia kenakan tidak mahal, tapi memiliki detail brokat yang pernah Bagus bilang ia sukai. Saat memasuki aula, pemandangan kontras terlihat jelas. Pihak mempelai wanita dipenuhi oleh para profesor dan kerabat kaya, sementara pihak mempelai pria kebanyakan adalah rekan-rekan petugas kebersihan dan keamanan gedung. Mereka, dengan setelan jas pinjaman yang tampak canggung, memberikan ucapan selamat yang tulus untuk Bagus. Beberapa tamu dari pihak Adinda berbisik, nanti juga Adinda menyesal, jadi keluarga dengan orang-orang seperti itu. Tapi Adinda tidak peduli, ia justru berterima kasih pada rekan-rekan Bagus yang sudah datang dari jauh. Setelah ijab kabul, tiba saatnya sungkeman. Tiba-tiba, Bagus berlutut di hadapan kedua orang tua Adinda. Seluruh aula menjadi hening. Bapak, Ibu, terima kasih sudah merestui pernikahan kami. Suara Bagus bergetar, tapi penuh ketulusan. Ia menunduk dalam-dalam. Saya tidak bisa memberikan banyak untuk Adinda. Tapi saya berjanji, saya tidak akan pernah membuat Adinda menangis. Saya akan menjaganya seumur hidup saya. Lebih dari nyawa saya sendiri. Ibu Adinda mulai menangis. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mengamati Bagus. Melihat bagaimana ia setiap pagi menjemput Adinda dan mengantarnya pulang dengan selamat setiap malam. Melihat bagaimana saat hujan ia membawa 2 payung, memberikan yang lebih besar untuk Adinda sementara ia sendiri rela basah kuyup. Ibunya perlahan bangkit dan mendekati Bagus. Ia memegang bahu menantunya. Bangunlah, nak Bagus. Untuk pertama kalinya, ibunya memanggil Bagus dengan sebutan menantu. Saat Bagus mengangkat kepala, ibunya menyeka air matanya. Tolong jaga Adinda kami baik-baik. Ayahnya juga mendekat dan menepuk bahu Bagus. Wajahnya masih belum sepenuhnya puas, tapi di matanya ada seberkas pengakuan. Saya tahu kamu tulus menyayangi Adinda. Mari kita jalani ini baik-baik ke depannya. Bagus bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Adinda tak kuasa menahan air mata. Ketulusan Bagus akhirnya meluluhkan hati kedua orang tuanya. Acara resepsi dimulai. Rekan-rekan petugas kebersihan memberikan selamat dengan canggung namun tulus. Seorang petugas yang sudah tua memegang tangan Bagus. Gus, kamu kebanggaan kami. Hidup yang bahagia ya. Dapat istri sebaik ini, kamu benar-benar beruntung, timpal seorang satpam. Adinda menyalami mereka satu persatu. Tangan mereka kasar, tapi jabatannya begitu hangat. Ia bisa merasakan betapa mereka menyayangi Bagus. Setelah acara selesai, mereka berdua pergi ke warung soto kecil. Pemandangan pengantin dengan kebaya dan setelan jas makan soto mungkin terlihat lucu, tapi mereka berdua sangat bahagia. Mbak benar-benar tidak menyesal? Tanya. Bagus cemas. Adinda tersenyum cerah. Menyesal? Tidak akan pernah. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Awal yang tidak mewah, tapi cinta mereka lebih kuat dari apapun. Cinta yang telah mengalahkan prasangka. Cinta yang diikat oleh ketulusan. Pernikahan usai, dan mereka kembali ke sebuah kamar kontrakan sederhana. Kamar itu sudah dirapikan oleh Bagus, tapi tetap terlihat sangat bersahaja. Dinding yang usang, lantai kayu yang berderit, dan hanya diterangi lampu jalan dari jendela kecil. Tapi Adinda bahagia. Ini adalah awal kehidupan baru bersama orang yang ia cintai. Saat Adinda selesai berganti pakaian, ia melihat Bagus sedang berlutut di samping tempat tidur. Di hadapannya ada sebuah tas laptop hitam yang sudah usang. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian dan resletingnya setengah rusak. Mas, itu apa? Tanya Adinda.
Ekspresi Bagus tampak muram. Senyum hangatnya yang biasa hilang, digantikan oleh wajah yang penuh beban. Sayang, sekarang kamu adalah istriku. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Suara Bagus bergetar. Perlahan ia membuka resleting tas itu. Di dalamnya ada beberapa map berisi dokumen, sebuah USB, dan selembar foto lama. Bagus menunjukkan foto itu lebih dulu. Seorang pria parubaya mengenakan jas laboratorium putih, tersenyum di sebuah lab. Ini ayahku. Hartono Wijoyo, pendiri PT Sinar Medika, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Mata Adinda membelalak kaget. Sinar Medika adalah nama yang diketahui semua orang. Perusahaan raksasa yang memproduksi segalanya, dari obat flu hingga obat kanker. Kalau begitu, Mas adalah... Iya, aku Bagus Setiawan Wijoyo, putra Hartono Wijoyo. Tapi sekarang, aku bukan siapa-siapa. Aku meninggalkan semuanya dan menjadi petugas kebersihan. Aku sebenarnya bukan petugas kebersihan. Dulu aku seorang peneliti di Amerika, mengembangkan obat-obatan baru. Aku meraih gelar PhD dari MIT dan bekerja di sana. Setelah ayah meninggal, aku kembali ke Indonesia, dan setelah mengetahui kebenarannya, aku meninggalkan segalanya. Bagus mulai mengeluarkan dokumen satu persatu. Yang pertama adalah laporan inspeksi pabrik, tertanggal 14 Mei, 3 tahun yang lalu. Ini laporan sehari sebelum ayah meninggal. Lihat, ada tanda tangan di sini, tapi ini palsu. Hari itu, ayah sedang dinas keluar kota, seseorang memalsukan tanda tangan ayah dan melaporkan seolah-olah inspeksi keamanan sudah dilakukan. Selanjutnya, ia menunjukkan catatan transfer bahan kimia. Ada obat yang punya efek samping sangat berbahaya. Ayah memerintahkan untuk memusnahkan seluruh stoknya. Tapi pamanku, adiknya ayah, diam-diam mengalihkannya dengan dalih donasi ke luar negeri. Padahal sebenarnya, obat itu dijual kembali dengan nama lain. Adinda melihat dokumen itu dengan teliti. Catatan obat yang seharusnya dimusnahkan, kini keluar dari gudang dengan kode produk yang berbeda. Bagus menyalakan laptopnya dan memasukkan USB. Sebuah rekaman CCTV buram muncul di layar. Ini rekaman CCTV dari hari kecelakaan. File aslinya sudah dihapus, tapi aku berhasil memulihkannya. Lihat. Pukul 3 pagi, ada seseorang masuk ke pabrik, wajahnya tidak terlihat, tapi sepertinya orang ini yang memasang alat pemicu ledakan. 1 jam setelah bayangan hitam itu masuk ke pabrik, ledakan besar terjadi. Ayah tiba-tiba pergi ke pabrik dini hari itu, tidak seperti biasanya. Pasti ada yang memancingnya ke sana. Dan beliau meninggal dalam ledakan itu. Media memberitakannya sebagai kecelakaan kebocoran gas, tapi aku tahu, ini pembunuhan. Mata Bagus berkaca-kaca. Aku sudah lapor polisi, tapi tidak ada gunanya. Bukti tidak cukup. Sepertinya pamanku sudah mengatur semuanya. Setelah kejadian itu, pamanku, Surya Wijoyo, menjadi direktur utama Sinar Medika. Adinda menggenggam tangan Bagus yang terasa dingin dan bergetar. Itulah sebabnya aku memilih menjadi petugas kebersihan. Tidak ada yang akan curiga pada seorang petugas kebersihan. Aku bekerja membersihkan gedung Sinar Medika sambil mengumpulkan bukti. Menguping pembicaraan, memungut dokumen yang dibuang. Tapi masih ada satu bukti kunci yang kurang. Bagus mengeluarkan dokumen terakhir, sebuah surat pernyataan dari seorang insinyur. Orang ini bersedia bersaksi bahwa ayah tidak ada di pabrik hari itu. Tapi ini saja tidak cukup, perlu bukti fisik. Ayah selalu bilang, nyawa manusia lebih penting dari uang. Tapi pamanku berbeda. Dia tidak mau menanggung kerugian miliaran. Bagus menatap Adinda lekat-lekat. Sayang, maafkan aku. Aku sudah membohongimu selama ini. Sejak awal aku ingin cerita, tapi aku tidak sanggup. Aku tidak mau melibatkanmu dalam bahaya. Tapi sekarang kamu istriku, kamu berhak tahu. Adinda memeluk Bagus erat. Punggungnya bergetar. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Beban ini terlalu berat untuk kamu pikul sendirian. Sekarang, aku akan memikulnya bersamamu. Kita berdua pasti bisa mengungkap kebenarannya. Bagus balas memeluk Adinda. Air mata mengalir dari matanya. Selama 3 tahun, ia menyembunyikan rahasia ini sendirian, berjuang dalam kesunyian. Kini, ia punya seorang kawan seperjuangan. Bagi Adinda,
Fakta bahwa suaminya adalah pewaris konglomerat tidak lebih mengejutkan dari fakta bahwa ia rela meninggalkan segalanya demi keadilan. Dan itu membuat Adinda semakin bangga padanya. Mas yakin aku tidak apa-apa? Tentu saja. Kita ini suami istri. Suami istri melakukan segalanya bersama. Malam itu, mereka tidur sambil berpelukan erat. Meskipun tahu jalan di depan akan terjal, mereka percaya bisa melewatinya bersama. Cinta akan membuat mereka lebih kuat. 2 bulan setelah pernikahan. Adinda sedang mengajar seperti biasa di laboratoriumnya, memimpin praktik analisis komponen suplemen kesehatan bersama mahasiswa tingkat 3. Bu, sampel untuk dianalisis hari ini sudah saya bawa, kata seorang mahasiswi bernama Alia, sambil membawa sebuah kardus besar. Wajahnya tampak muram. Di dalam kardus ada berbagai suplemen kesehatan. Ini produk sponsor dari perusahaan farmasi. Bu, vitamin, protein, dan omega 3 yang lagi populer. Adinda mengeluarkan produk satu persatu, hingga tangannya berhenti pada satu botol. Logo di kemasan birunya sangat ia kenal. Sinar Medica. Perusahaan yang didirikan oleh ayah mertuanya. Ini juga produk Sinar Medica, ya, gumam Adinda. Tiba-tiba, mata Alia berkaca-kaca. Bu, sebenarnya ada alasan kenapa saya membawa produk ini hari ini. Dengan suara bergetar, Alia melanjutkan, adik saya tahun lalu meninggal setelah mengonsumsi suplemen ini, Bu. Tiba-tiba fungsi hatinya anjlok dan mengalami kelumpuhan saraf. Dia meninggal dalam seminggu, padahal usianya baru 17 tahun. Laboratorium menjadi hening. Pihak rumah sakit tidak bisa menemukan penyebabnya. Hasil autopsi juga tidak jelas. Orang tua saya sudah melapor karena curiga ini penyebabnya. Tapi hasil uji lab dari perusahaan menyatakan produknya aman. Padahal tidak ada penyebab lain, Bu. Aneh sekali. Bu dosen, tolong kita periksa ulang produk ini. Saya mohon, pinta Alia. Adinda tidak bisa menolak tatapan memohon itu. Terlebih lagi, ini mungkin ada hubungannya dengan bukti yang dicari bagus. Baiklah, kita akan lakukan analisis mendalam, semuanya, pakai jas lab dan bersiap. Adinda dengan hati-hati membuka kapsul suplemen itu. Bubuk putihnya ia tuang ke cawan Petri. 2 jam berlalu. Hasil mulai keluar satu persatu. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi Adinda tidak menyerah. Bu, di sini ada yang aneh. Teriak Alia sambil menunjuk layar komputer. Hasil kromatografi menunjukkan sebuah puncak anomali. Wajah Adinda menegang saat melihat data itu. Struktur kimia yang muncul di layar sangat familiar. Ini kan komponen yang dilarang edar 3 tahun lalu. Adinda berlari ke ruang arsip dan menemukan jurnal lama. Komponen itu sama persis dengan bahan obat berbahaya yang pernah Bagus tunjukkan di dokumennya. Komponen ini sudah dilarang total. Sangat fatal, terutama untuk remaja. Kenapa bisa ada di sini? Adinda memeriksa kembali label produk. Di daftar komposisi, nama komponen itu ditulis dengan istilah kimia yang berbeda. Mereka dengan licik hanya mengganti namanya. Bu, jadi adik saya meninggal karena produk ini, isak Alia. Alia, segera cadangkan semua data ini. Ini bukti yang sangat penting. Tangan Adinda bergetar saat mencetak hasil analisis dan mengamankan sampelnya. Ia telah menemukan bukti kunci yang selama ini dicari Bagus. Bukti fisik bahwa Sinar Medica masih mengedarkan obat berbahaya. Adinda segera menelepon Bagus. Sayang, potongan puzzle terakhir, aku menemukannya. Suara Adinda bergetar antara gembira dan takut. Apa maksudmu? Aku menemukan komponen terlarang itu di suplemen kesehatan Sinar Medica. Mereka hanya mengganti namanya. Ada kesaksian dari mahasiswaku juga. Terdengar napas Bagus yang memburu. Kamu yakin? Pasti? Iya. Data lab dan sampelnya ada padaku. Kita bisa menuntut pamanmu sekarang. Sayang, segera pulang sekarang. Ini bisa berbahaya. Saat itu, pintu lab terbuka dan Alia berlari masuk. Bu, di luar ada orang-orang aneh. Bapak-bapak berjas mencari ibu. Punggung Adinda terasa dingin. Apa paman Bagus sudah tahu? Alia, kirim semua data ini ke emailku. Dan sembunyikan file aslinya. Adinda bergegas menuju tangga darurat. Jantungnya berdebar kencang.
Terdengar suara langkah kaki dari lantai atas, mengejarnya. Di parkiran, ia segera masuk mobil dan menyalakannya. Dari kaca spion, sebuah sedan hitam mengikutinya. Sepanjang jalan pulang, sedan hitam itu terus menjaga jarak. Saat tiba di depan rumah, Bagus sudah menunggunya. Begitu Adinda turun, Bagus langsung memeluknya. "Kamu tidak apa-apa?" "Aku tidak apa-apa." Tapi ada yang mengikuti. Sedan hitam itu melintas pelan. Penumpangnya mengamati mereka sambil menelepon. "Ayo cepat masuk." Di dalam rumah, Bagus memeriksa data yang dibawa Adinda. "Ini dia. Ini bukti yang kita cari." Air mata mengalir di pipi Bagus. Setelah 3 tahun, ia menemukan kepingan kebenaran. "Sekarang aku bisa membersihkan nama ayah dan mencegah lebih banyak korban. Tapi sekarang mereka juga tahu tentang kita. Kita harus hati-hati, aku tahu. Tapi kita tidak bisa mundur lagi." Malam itu, Adinda dan Bagus tidak tidur. Mereka merencanakan langkah selanjutnya. Pertarungan mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. 4 hari setelah menemukan bukti, Adinda dan Bagus bergerak hati-hati, bertemu pengacara dan menyiapkan tuntutan. Tapi pergerakan mereka sudah tercium. Malam itu, saat Adinda pulang dari kampus, hujan mulai turun. Parkiran bawah tanah terasa lebih sepi dan mencekam dari biasanya. Saat ia hendak membuka pintu mobil, sebuah tangan membekap mulutnya dari belakang. "Ibu dosen, diam saja." Beberapa pria berjas hitam mengelilinginya. Salah satu dari mereka mencoba merebut tas Adinda. Saat itu, sebuah SUV hitam masuk perlahan. Pintu belakang terbuka. Seorang pria paruh baya turun. Dia adalah Paman Bagus, Surya Wijoyo, Direktur Utama Sinar Medika. "Halo, keponakanku tersayang. Senang bertemu denganmu." Jantung Adinda berdebar kencang. "Saya tahu Bagus sedang melakukan sesuatu di belakang saya, tapi saya tidak menyangka dia akan melibatkan orang terpelajar sepertimu. Saya sudah tahu apa yang kamu temukan di lab beberapa hari lalu. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan," kata Adinda dengan suara gemetar. Wajah Surya mengeras. "Jangan pura-pura bodoh. Kakak saya juga keras kepala. Dan kamu tahu bagaimana akhirnya, kan? Yang saya tahu itu adalah kecelakaan." "Kecelakaan?" "Yah. Kalau saja dia tidak terus merepotkan, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi." Ucapan itu membuat Adinda merinding. Surya secara tidak langsung telah mengakui pembunuhan. "Jadi, Anda yang membunuh ayah mertua saya? Apa kamu punya bukti?" "Tidak ada, kan?" Surya memberi isyarat. Dan anak buahnya mulai menyeret Adinda ke mobil. "Anda akan ikut kami sampai data itu diserahkan." Saat Adinda hendak berteriak, sebuah suara menggelegar. "Lepaskan tanganmu." Bagus berlari menuruni tangga. Ia melemparkan dirinya di antara Adinda dan para pria itu. "Mas Bagus, sayang, kamu tidak apa-apa?" Bagus melindungi Adinda di belakangnya, menatap tajam pamannya. "Paman, lepaskan Adinda. Bicaralah denganku." "Bagus. Serahkan datanya. Paman yang membunuh ayah, kan? Sekarang aku yakin. Paman juga terus menjual obat yang ayah larang dengan mengganti namanya. Orang-orang sekarat karenanya. Itulah bisnis. Selalu ada pengorbanan kecil." Wajah Bagus memerah karena marah. Saat ia hendak maju, seorang anak buah Surya menghalanginya. Sebuah pukulan mendarat di perut Bagus. Ia terbungkuk kesakitan. "Mas Bagus," teriak Adinda. Bagus terhuyung, tapi kembali berdiri tegak. Darah mengalir dari sudut bibirnya. "Jangan sentuh istriku." Pukulan lain mendarat di wajahnya. Bagus tersungkur ke lantai. "Mas, hentikan," raung Adinda. Salah satu anak buah Surya mengeluarkan pisau lipat. "Mungkin ini bisa membuatmu sadar." Saat pria itu mendekat, Bagus mengerahkan sisa tenaganya dan menerjang pria itu. Mereka berguling di lantai. Anak buah yang lain mengambil sebuah pipa besi dan menghantamkannya ke punggung Bagus. Krak! Bagus kembali ambruk. Mas Bagus, Adinda meronta. Dengan susah payah, Bagus mengangkat kepalanya. Matanya menatap Adinda. "Sayang. Lari. Kumohon." "Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu." Pria itu mengangkat pipa besi itu lagi.
Adinda berteriak histeris. Saat itu, matanya menangkap sebuah alat pemadam api ringan, APAR, di dinding. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggigit lengan pria yang memeganginya. Pria itu menjerit dan melepaskannya. Adinda segera menyambar APAR itu dan menyemprotkannya. SSH. Bubuk putih menyelimuti wajah para pria itu. Mas, ayo bangun. Adinda mencoba mengangkat Bagus. Terdengar suara sirene dari kejauhan. Sial. Kita harus pergi, kata anak buah Surya. Sebelum masuk ke mobil, Surya menatap Bagus. Bagus. Hari ini aku pergi. Tapi ini belum berakhir. SUV hitam itu melesat pergi. Bagus akhirnya benar-benar ambruk. Mas, bertahanlah. Isak Adinda. Kamu selamat. Aku tidak apa-apa. Suara Bagus melemah. Dengan tangan gemetar, Adinda menelepon ambulans. Di UGD, Adinda menunggu dengan cemas. Bajunya ternoda darah Bagus. Setelah 1 jam, dokter keluar. Keluarga Bapak Bagus? Saya istrinya, Dok. Bagaimana keadaannya? Syukurlah tidak ada luka yang mengancam nyawa. Tapi 2 tulang rusuknya retak dan ada banyak luka memar. Beliau harus dirawat inap setidaknya 2 minggu. Adinda menghela napas lega. Di kamar perawatan, wajah Bagus babak belur. Tapi melihat Adinda, ia tersenyum lemah. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kamu yang seperti ini. Air mata Adinda tumpah. Maafkan aku. Gara-gara aku, kamu jadi terlibat bahaya. Mas Bagus. Adinda menggenggam erat tangannya. Kalau kamu terluka, aku tidak bisa bernapas. Menjagamu itu lebih penting dari nyawaku. Air mata Adinda semakin deras. Bodoh. Kamu juga berharga. Jangan menanggung semuanya sendirian. Kita sudah sepakat akan melakukannya bersama. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar pertarungan, tapi perang. Kita tidak akan lari. Kita akan melawan. Mata Adinda menunjukkan tekad yang kuat. Sekarang giliran aku yang melindungimu. Kita pasti bisa menang jika bersama. Adinda menyadari, saat Bagus melemparkan tubuhnya untuk melindunginya, saat ia tak gentar di hadapan pisau. Itulah cinta yang sejati. Bukan status, bukan harta, tapi keinginan untuk melindungi orang yang dicintai. Itulah yang lebih kuat dari apapun di dunia. Keesokan paginya, Adinda berkata pelan pada Bagus. Aku sudah membagi bukti ke beberapa tempat. Aku juga sudah menghubungi jurnalis yang bisa dipercaya. Kita sudah siap. Paman pasti akan datang lagi. Aku tahu. Tapi kali ini, kita yang akan bergerak lebih dulu. Di depan gedung kantor pusat Sinar Medika, Adinda dan Bagus berdiri. Bagus masih harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Di tangan Adinda, ada sebuah tas berisi dokumen. Di ruang rapat lantai 30, rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, sedang berlangsung. Para direktur duduk dengan angkuh. Surya Wijoyo, Paman Bagus, duduk di kursi utama, menatap keponakannya dengan senyum mengejek. Keponakanku, masih belum sadar juga? Setelah bermain menjadi petugas kebersihan, sekarang mau apa lagi? Bagus tetap tenang. Adinda membuka tasnya dan menampilkan sebuah presentasi. Mulai sekarang, kami akan mengungkap kebenaran di balik kecelakaan ledakan 3 tahun lalu. Layar pertama menampilkan rekaman CCTV yang telah dipulihkan. Ini rekaman hari kejadian, seseorang sedang memanipulasi katup gas. Dan orang ini. Adinda memperbesar gambar. Wajah salah satu direktur, tangan kanan Surya, terlihat jelas. Bohong. Video itu rekayasa, teriak direktur itu. Adinda dengan tenang menampilkan data berikutnya. Lalu apakah ini juga rekayasa? Laporan inspeksi sehari sebelumnya, tertulis normal. Padahal log data menunjukkan tekanan gas sudah tidak stabil. Seseorang sengaja mengabaikannya. Bagus melangkah maju, meski tertatih. Ayah saya bahkan tidak ada di kantor hari itu, beliau sedang dinas. Tapi di laporan investigasi, tertulis ayah yang memerintahkan operasi itu. Aneh, bukan? Layar kedua menampilkan hasil analisis suplemen kesehatan. Ini adalah produk yang saat ini beredar. Mengandung komponen yang 3 tahun lalu diperintahkan oleh ayah saya untuk dimusnahkan.
Mereka hanya mengganti namanya, karena komponen ini, 17 orang telah meninggal, termasuk adik dari mahasiswi saya. Pintu ruang rapat terbuka. Alia, mahasiswi Adinda, masuk. Saya adalah keluarga korban. Adik saya meninggal di usia 17 tahun hanya karena ingin sehat. Layar ketiga menampilkan catatan pengiriman dan pembukuan. Produk yang katanya dimusnahkan, ternyata diekspor secara ilegal dengan kedok donasi. Keuntungannya masuk ke rekening pribadi paman dan beberapa direktur di sini. Ruang rapat bergemuruh. Jangan percaya kebohongan ini, teriak Surya sambil memukul meja. Bagus mengeluarkan bukti terakhir. Sebuah rekaman suara. Ini rekaman saat paman mengancam saya di parkiran. Terdengar suara Surya dari rekaman. Ayahmu mati karena keras kepala. Kamu juga akan begitu kalau tidak diam. Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah para direktur memucat. Seorang direktur mengangkat tangan. Saya mengajukan mosi tidak percaya terhadap jajaran direksi saat ini. Satu persatu direktur lain ikut mengangkat tangan. Saat pemungutan suara menunjukkan mayoritas setuju, polisi masuk ke ruangan. Adinda sudah menghubungi mereka sebelumnya. Saudara Surya Wijoyo, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Setelah rapat selesai, para direktur yang tersisa, yang merupakan orang-orang kepercayaan Ayah Bagus, mendekatinya. Pak Bagus, mohon pimpin perusahaan ini. Luruskan kembali jalan perusahaan ini. Bagus mengangguk. Saya akan membangun perusahaan yang diimpikan oleh ayah saya. Perusahaan yang jujur dan transparan. Di luar gedung, kilatan kamera wartawan menyambut mereka. Bagaimana perasaan Anda setelah kebenaran terungkap? Apa kompensasi untuk para korban? Bagus membungkuk di depan kamera. Pertama, saya ingin meminta maaf setulus-tulusnya kepada para korban dan keluarga. Perusahaan kami akan bertanggung jawab penuh. Kami akan memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Malam itu, berita tentang skandal Sinar Medika menjadi berita utama nasional. Seluruh negeri terkejut, sekaligus memuji keberanian pasangan suami istri itu. Kembali di laboratorium Adinda yang sepi, mereka berdua bersandar lelah di kursi. Ayah pasti bangga di surga, kata Bagus sambil merangkul Adinda. Ayahmu orang yang hebat. Karena itu, putranya juga menjadi orang yang menjunjung tinggi keadilan. Mereka bertemu sebagai petugas kebersihan dan dosen. Tapi kini mereka adalah rekan seperjuangan demi keadilan. Sekaligus sepasang kekasih. 1 tahun kemudian, PT Sinar Medika telah berubah total. Bagus menepati janjinya, menarik semua produk bermasalah dan mendirikan yayasan untuk membantu para korban. Saham perusahaan yang sempat anjlok, kini justru naik 2 kali lipat di bawah kepemimpinannya. Adinda kembali mengajar. Para mahasiswa kini menghormatinya bukan hanya sebagai dosen, tapi sebagai pejuang kebenaran dan seorang wanita yang mempertahankan cintanya. Mereka pindah ke sebuah rumah besar di kawasan Menteng, konsekuensi dari posisi baru Bagus. Tapi rutinitas mereka tidak banyak berubah. Setiap Sabtu malam, Adinda dan Bagus masih mengunjungi warung soto yang sama, tempat kencan pertama mereka. Sotonya 2 ya, Bu? Wah, Bapak Direktur dan Ibu dosen datang lagi. Ibu lihat di TV loh. Hebat sekali kalian, sapa pemilik warung dengan ramah. Sambil makan soto, Adinda memperhatikan Bagus yang masih setia memindahkan potongan daging dari mangkuknya ke mangkuk Adinda. Sudah, Mas. Kita kan sekarang sudah kaya, kata Adinda sambil tertawa. Bagus menggeleng. Sudah kebiasaan. Dan aku ingin memberikan semua yang terbaik untukmu. Tiba-tiba, Adinda memegang tangan Bagus. Mas, ada yang mau aku sampaikan? Apa, sayang? Adinda tersipu malu sambil mengelus perutnya. Kita akan punya bayi? Mata Bagus membelalak. Sendok di tangannya nyaris jatuh. Benarkah? Sungguh? Iya. Sudah 2 bulan. Bagus bangkit dan memeluk Adinda erat, tidak peduli dengan tatapan pengunjung lain, ia terlalu bahagia. Ayah dan ibu pasti sangat bahagia di surga. Mereka akan punya cucu, air mata Adinda juga mengalir. Petugas kebersihan dan dosen itu, kini akan menjadi orang tua. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Di atas sebuah jembatan penyeberangan, Bagus berhenti. Sayang,
Terima kasih. Karena selalu ada di sisiku, bahkan saat aku hanya seorang petugas kebersihan, hingga saat aku berjuang mencari kebenaran. Adinda menangkup wajah Bagus. Aku yang berterima kasih, karena Mas melihatku sebagai Adinda yang sesungguhnya. Bukan sebagai dosen, tapi sebagai Adinda. Mata mereka bertemu. Tatapan yang sama seperti saat pertama kali bertemu. Tatapan tulus yang jernih. Malam itu, berbaring di tempat tidur, mereka berbincang. Kita mau ajarkan apa pada anak kita nanti? Tanya Adinda. Bagus berpikir sejenak. Aku ingin ajarkan dia untuk hidup jujur. Dan jangan pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Aku juga. Dan aku ingin dia tahu apa itu cinta sejati. Bagus menggenggam tangan Adinda. Kamu sudah mengajarkannya padaku, bahwa cinta adalah pengorbanan, kepercayaan, dan kebersamaan. Kamu juga sudah mengajarkanku, bahwa ketulusan lebih kuat dari kebohongan manapun. Epilog. 6 bulan kemudian, Adinda melahirkan seorang putra yang sehat. Bagus menangis saat pertama kali menggendongnya. Ayah, ibu, ini cucu kalian. Lihatlah dari surga. Bayi itu diberi nama Budi Hartono Wijoyo. Budi, yang berarti kebajikan, dan Hartono, untuk mengenang ayahnya. 10 tahun berlalu. Adinda dan Bagus masih rutin mengunjungi warung soto itu setiap hari Sabtu, kini bersama Budi. Suatu hari, saat makan, Budi bertanya, "Pa, kenapa dulu Papa jadi petugas kebersihan?" Bagus memangku putranya. "Karena Papa harus mencari kebenaran, Nak, dan dalam proses itu, Papa bertemu Mama." Adinda mengelus kepala Budi. "Dan Mama tetap suka sama Papa meskipun Papa seorang petugas kebersihan." "Tentu saja. Karena Papa adalah orang paling hebat di dunia, pekerjaannya apapun tidak penting." Budi tersenyum cerah. "Aku juga mau jadi orang jujur seperti Papa." Cinta mereka, yang dimulai dari sebuah kesederhanaan, telah mengalahkan segalanya. Cinta telah mengalahkan status, dan kebenaran telah mengalahkan waktu, dan mereka akan bahagia selamanya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dimanapun Anda berada, semoga hari Anda selalu bahagia dan sehat. Ini adalah cerita yang sehangat sinar mentari.